Mungkin teman-teman juga punya pengalaman gitu, kayak ketika udah mulai let go, ke-trigger lagi. Mulai let go, move forward, atau mungkin teman-teman ada yang move on, ke-trigger lagi. Sampai akhirnya udah nggak tahu mau ngapain, cuma bisa ya udah, just the way it is gitu. Ketika emosi yang begitu besar seperti grief datang, kita bingung mau ngapain. Orang yang kecil-kecil aja kita diajarin untuk nggak ngakuin, apalagi yang besar itu. Setelah yang kakakku meninggal itu benar-benar jadi kayak, oh gila, Tuhan tuh bisa banget membolak-balikan apa yang ada di dunia ini gitu. Jadi mungkin di saat lagi sehat-sehatnya, lagi jaya-jayanya gitu, terus tiba-tiba bisa diambil aja gitu sama Allah. Tadi kan udah diceritain apa yang terjadi, gimana cara memprosesnya, mungkin dari Mbak Asri sendiri sampai akhirnya bisa menceritakan dengan lebih tenang, udah bisa overcome perasaan-perasaan yang muncul, gimana sih prosesnya Kak? Sebenarnya proses itu masih terus berlanjut ya kalau buat aku sendiri gitu. Jadi kadang kalau misalnya lagi cerita nih, aku bisa ngomong cerita ini dengan santai-santai aja, dengan ya mungkin lebih senyum, lebih banyak senyum. Tapi kadang ada juga yang ngerasa tiba-tiba keinget nih, kangen gitu. Dan itu yang langsung merasa gitu. Ada kayak di dalam hati kayak ada yang pengen keluar gitu. Nah itu yang sebenarnya yang masih tetap aku coba untuk jalani. Memang ada beberapa, kalau nggak salah tuh ada yang stages apa tuh? 5 stages of grief. 5 stages of grief gitu. Dan memang mungkin jujur sampai sekarang mungkin belum semua stage yang aku jalani gitu, belum stage yang aku sampai di titik itu gitu. Jadi memang I'm still learning dan memang ada satu quotes juga yang aku ingat, intinya adalah kita bukannya move on dari kejadian ini, tapi kita how to learn to live with it gitu. Jadi move forward gitu. Jadi ya sudah gitu. Jadi memang saat itu, di saat yang krusial yang tadi yang saya kayak yang pas kakakku meninggal itu kan, jadi memang ceritanya juga karena kakakku ini anak pertama dan kakakku ini tuh ngedapetinnya susah gitu loh. Jadi setelah 10 tahun menikah kakakku akhirnya lahir, jadi aku merasa saat itu ayah ibuku pasti kehilangan sekali. Tapi saat itu aku cuman hanya bisa melihat dari belakang saja gitu. Jadi kayaknya kalau gue lebih lebay daripada orang tua gue, kok kayaknya gimana gitu kan. Tapi memang ya, saat itu kita juga yang menjalani kerja juga, jadi ya memang agak terdistract at some point. Kadang-kadang keinget ada kejadian, oh kebetulan kakakku pada saat meninggal itu lagi hamil gitu. Jadi ada kejadian di rumah sakit, ibu yang kecelakaan dengan perut hamil, terus lagi dibantuin, terus aku yang kayak what if kalau kakakku bisa seperti ini ya, bisa dibantu seperti itu. Tapi kan what if itu racun banget sebenarnya sih. Tapi memang ya mencoba untuk accepting itu yang paling susah sebenarnya gitu. Jadi ya ya gitulah jadinya. Makanya sekarang sih kadang kalau keinget ya sedih, tapi kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, aku coba usahakan untuk yang kayak ya udah gitu, memang it's my life, emang itu yang harus ku jalani dan ya begitulah. Paling susah tuh kan meredam, atau aku nggak tahu apakah idealnya si what if ini harus di-combat atau harus diredam atau harus di-tame sih Mbak. Ketika kita kan kadang-kadang perasaan itu tuh atau just popping gitu. Mungkin ngelihat ke-trigger dari hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi kayak what if. Dan akhirnya ujung-ujungnya yang paling sering aku rasakan adalah, yang ternyata baru aku sadari adalah aku tuh beat myself up, menyalahkan diri sendiri bahwa kayak belum cukup baik, menjadi anak yang belum cukup baik, banyak yang gitu. Jadi kayak seolah-olah apapun yang udah aku accomplish, apapun yang udah aku jalanin, ini tuh nggak akan pernah sempurna karena ada hal yang aku belum lakukan pada waktu itu gitu. Ketika ayahku masih ada gitu. Dan
itu tuh cukup menjadi benar kata Astrid tadi gitu, itu toxic banget gitu ternyata, bahwa akhirnya apa yang aku kerjain, proses itu kayak back and forth dengan si what if itu gitu. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman gitu, kayak ketika udah mulai let go, ke-trigger lagi. Mulai let go, move forward, atau mungkin teman-teman ada yang move on, ke-trigger lagi. Sampai akhirnya udah nggak tahu mau ngapain, cuma bisa ya udah, just the way it is gitu. Atau kadang nyesel atau menyalahkan diri sendiri. Nyesel dan akhirnya menyalahkan diri sendiri. Tapi nggak semua orang juga punya kemampuan atau punya courage untuk mengakui bahwa iya aku menyalahkan diriku gitu. Banyak yang akhirnya tidak menyadari juga. Mungkin contohnya aku tidak menyadari bahwa aku ternyata menyalahkan diriku sendiri untuk beberapa waktu. Karena papaku juga berpulang sudden death gitu. Dan momen itu masih sampai sekarang, aku inget banget episode pertama kami rekaman itu tuh I was sobbing gitu. Bener-bener kayak ternyata masih ada ya rasanya gitu. Nah itu sih mungkin Mbak Rina bisa sharing si what if itu gitu. Mungkinkah what if itu bisa hilang? Enggak. Gini, what if itu menurutku, again I'm talking from my experience ya gitu. Aku bukan ahli, jadi ini hanya sharing aja gitu. Tapi in my experience, what if itu hadir karena kita itu manusia yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk orang yang kita sayang, especially gitu. Ketika orang yang udah nggak ada, ya pasti what if itu akan selalu ada gitu. Dan bicara soal trigger, aku sering bilang sama teman-teman di komunitas Grief Talk, ada yang namanya secondary loss. Initial loss is when we lost that person. Waktu ketika mereka berpulang, itu initial loss-nya. Secondary loss adalah every moment that you have special moments yang ke-trigger itu tadi. And that is forever as long as you live. Yes. Ya dong gitu. Nah itu yang harus kita terima sebenarnya, bahwa begitu kita kehilangan orang yang sangat berarti, artinya from now on and the rest of our lives we are going to face that secondary loss every now and then. Yeah. Gitu. That's the ugly truth. Yes. Sayangnya gitu. Kalau ngomong soal what if itu juga sebenarnya hubungannya sama si secondary loss tadi kan gitu. Jadi ketika misalnya paling gampang ulang tahun, coba what if masih ada gini gitu. Nah, terus harus diapain? That was your question, right? Harus diapain? Diakui aja. Jangan usaha untuk menutupi. Just embrace every feelings gitu. Karena sebenarnya menurutku setelah aku pun mengalami proses yang begitu panjang untuk bisa duduk di sini dan ngomong without me getting sobbing gitu ya, adalah ya karena akhirnya aku mengakui bahwa sebenarnya nggak apa-apa kalau nangis apapun gitu, itu nggak apa-apa, itu normal gitu. Kenapa akhirnya ini tuh jadi susah banget buat kita untuk manusia in general, karena kan memang kita dari kecil nggak pernah diajarin bagaimana caranya kita bisa pandai mengelola emosi kan gitu. Apalagi generasi kita lah. Mungkin kalau generasi di bawah kita, mungkin di sekolah kita juga menjadi orang tua yang lebih empati dan lain-lain gitu. Tapi kan generasi kita, orang tua kita gitu, orang tua kita harus survive dengan semuanya. Jadi ya kita dibesarkan dengan sangat keras gitu. Boro-boro empati gitu. Maksudnya kalau nangis jangan nangis cengeng, kalau marah jangan marah apa whatever lah. Semua yang hubungannya dengan emosi itu dianggap tidak penting, lebih baik dikesampingkan atau di apapun lah gitu, sehingga kita akhirnya tumbuh menjadi manusia yang tidak pandai mengelola emosi. Boro-boro mengakui aja enggak kok gue nggak marah, enggak kok gue nggak apa gitu. Gitu. Jadi akhirnya ketika emosi yang begitu besar seperti grief datang, kita bingung mau ngapain. Orang yang kecil-kecil aja kita diajarin untuk nggak ngakuin, apalagi yang besar gitu. I think that's the real problem. Jadi terus sekarang gimana ya, kita belajar untuk mengakui. Anggaplah kita anak-anak yang baru paham soal emosi. Jadi ya kalau aku sih sekarang emosi yang sekecil apapun aku akui aja. Misalnya cuman kesel sama suami gara-gara apa, kan kita istri udahlah nggak usah dibesar-besarin. Aku akui aja.
Tapi kan bukan berarti harus bereaksi lebay terhadap itu kan, tapi maksudnya mengakui aja ya kesel nih gue sebenarnya gitu. Ketika udah mengakui biasanya reaksi kita jadinya lebih light gitu loh terhadap si emosi itu. Menurut pengalamanku biasanya reaksi kita jadi reaktif atau besar tuh karena awalnya kita pendem gitu. Abis itu. Nah, satu hal yang aku juga pelajari dari almarhum Reza Gunawan, beliau tuh bilang bahwa rasa atau emosi itu nggak akan hilang gitu. Kita mau cuman ke distract aja, ketika ke distract itu akhirnya mendem di alam bawah sadar gitu. Jadi kita mau pura-pura atau kita mencoba untuk ngedistract, sebenarnya dia nggak benar-benar hilang. Suatu saat nanti akan muncul lagi ke permukaan yang mungkin berubah menjadi perasaan yang lain. Misalnya in my case, si sedih tadi yang nggak diakui akhirnya berubah menjadi marah, berubah menjadi senggol bacok. Wah, pokoknya moodnya nggak enak segala macem yang akhirnya menjadi depresi gitu. Itu kan menjadi bentuk yang berubah bentuk dan mungkin lebih jadinya kegulung ya emosinya gitu. So I hope that answer your question. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang ini ya, ada orang yang abis mengalami kayak tadi ceritanya Kak Astrid itu jadi trauma gitu, takut kehilangan lagi, takut nanti gimana kalau hidup ini tuh ternyata emang jadi suram gitu, memandang kehidupannya jadi ternyata hidup ini banyak sedihnya ya gitu. Jujur aku sendiri belum pernah merasakan hal itu, tapi memikirkan aja karena ya maksudnya mama sakit juga kadang kan sering ya kayak gimana ya kalau sampai nggak ada gitu. Nah, ketakutan gitu aja udah lumayan menghantui, apalagi orang yang udah pernah experience itu kan. Nah, buat Kak Astrid sendiri sering nggak sih dihantui sama rasa itu, dan kemudian mungkin gimana sih caranya? Mbak Nira mungkin nanti juga kasih tahu gimana cara untuk mengelolanya gitu. Memandang kehidupan juga kan pasti beda ya Kak. Maksudnya cara kita melihat. Yes. Setelah yang kakakku meninggal itu benar-benar jadi kayak gila, Tuhan tuh bisa banget membolak-balikan apa yang ada di dunia ini gitu. Jadi mungkin di saat lagi sehat-sehatnya, lagi jaya-jayanya gitu, terus tiba-tiba bisa diambil aja gitu sama Allah. Dan dari kejadian kakakku sebenarnya dari awal tuh pun aku sudah mulai mencoba untuk memaintain hati, memaintain kemungkinan itu akan terjadi gitu. Apalagi kedua orang tuaku pun juga bukan usia yang masih 50-an tuh, enggak gitu. Udah waktu pas kakakku meninggal itu kayaknya ibuku tuh sekitar 60-an ya. 60-an, ayahku 70 sekian. Jadi memang bukan orang tua yang golongan muda lah gitu. Jadi I'm trying to mungkin akan ada saatnya nih gitu. Dan memang pada saat menjalani itu pun memang ada sedikit hope gitu ya, kayak mudah-mudahan nanti akan tetap ada sampai anak-anakku besar, sampai anakku mungkin sampai menikah ya kan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Adalah satu harapan seperti itu. Tapi dengan tetap hati menyatakan yang kayak semua orang tuh pasti akan kembali ke Allah, akan kembali ke atas. Jadi memang kita saat itu pun juga menjalaninya lebih lebih menjaga diri, lebih menjaga hati. Kadang saat itu aku ngerasa jangan terlalu sedih, jangan terlalu happy, jangan semua berlebihan gitu. Memang itu salah satu caraku untuk mencoba menjaga, memaintain supaya kejadian yang seperti kakakku tidak membuatku terpuruk gitu. Tapi ternyata salah ya. Ternyata mau di-maintain segimanapun, pada saat kejadian itu muncul ya akan begitu lagi gitu. Jadi memang akan jatuh lagi ke jurang yang sama, jatuhnya seperti itu. Tapi memang mungkin copingnya berbeda gitu. Di saat orang pertama yang pergi waktu itu, memang pada saat kakakku meninggal waktu itu memang itu sangat luar biasa sedihnya. Kemudian tapi di saat ibuku yang meninggal sedih, tapi ada kondisi tertentu yang membuatku harus move on lebih cepat. Dan memang pada saat yang terakhir, di saat ayahku memang dalam kondisi yang sudah sakit selama 4 tahun terakhir ini, jadi memang
lebih siap lagi hatiku, lebih siap lagi aku akan kehilangan gitu. Walaupun pada saat kejadian tetap aja ngerasa sakit gitu. Tapi ya itulah. Dan sekarang aku tinggal dengan kedua anakku dan suamiku, hanya itu keluarga yang kupunya. Itu pun juga aku maintain dari sekarang gitu. Maksudnya kita nggak pernah tahu kan, kayak apakah nanti siapa yang akan mungkin kita nggak pernah tahu lah, pokoknya akan terjadi apa ke depannya gitu. Jadi ya sesayang-sayangnya ya memang ya aku juga tetap pasrah dan terus berdoa sama Allah, semoga yang terbaik, diberikan keselamatan, kesehatan, itu aja sih gitu. To answer your question about anxiety dan trauma, jawabannya adalah yes. Tadi kan iya ya. Itu juga menjadi apa ya? It's been my battle for years gitu. Karena tadi kita sempat ngomong soal 5 stages of grief. Itu kan dari psikiater terkenal di asal Swiss dan Amerika, Elizabeth Kubler-Ross. Lalu kemudian aku tuh sempat baca, tadi kan aku bilang ya aku baca beberapa buku memoir, salah satunya adalah punya Claire Bedwell-Smith. Nah dia punya beberapa buku tentang grieving, dan ada satu buku yang judulnya Anxiety, The Missing Stage of Grief. Aku baca bukunya dan intinya sebenarnya dia bilang di situ adalah ketika kita mengalami kedukaan, kayaknya ketika kita punya anxiety atau kecemasan itu tuh udah satu paket gitu. Karena ya gitu tadi kan grief itu bentuk loss yang sangat-sangat dalam dan sangat traumatis, akhirnya kita punya kecemasan gitu. Nah cuman di buku itu juga dibilang intinya ini satu paket, artinya nggak apa-apa nih ketika kita mengalami kedukaan terus kita jadi punya anxiety, it's okay and it's normal. Itu yang berusaha dibilang sama si Claire. Lalu kemudian yang kedua dia juga bilang bahwa dia ngasih tipsnya gitu gimana supaya kita bisa mengelola rasa cemas itu gitu. Nah sebenarnya kan kalau kita ngomong soal, aku share sedikit di sini nggak apa-apa ya gitu. Sebenarnya kan kalau kita bicara soal cemas itu kan kita cemas sama sebuah masa depan yang belum terjadi gitu. Dan itu bayangan-bayangan tentang masa depan yang belum terjadi itu ada di kepala kita berdasarkan pengalaman, referensi kita gitu kan ya. Yang kemudian kegambar tuh di depan bakal begini gitu, padahal kan itu belum terjadi. Itu kan sebenarnya kecemasan. Nah, cara ngetriknya menurut di bukunya si Claire ini adalah ya udah lo coba picture something in the future yang more happy and positive. Apa yang lo harapkan yang terjadi instead gitu. Contoh ya. Aduh, ini kalau ngomongin kecemasan sih sampai sekarang gitu, walaupun mungkin kadarnya udah lebih baik ya gitu. Misalnya nih contohnya kecemasanku datang kalau anak-anak sakit, paling gampang deh ya, anak-anak sakit. Gambar yang ada di kepalaku itu langsung kuburan gitu. Mungkin kalau orang yang nggak mengalami tuh kayak lebay banget sih loh gitu. Tapi ya sebenarnya kalau mau dibilang lebay sih susah juga ya, emang muncul aja gimana dong gitu. Nah kalau mau dipraktekkan ilmunya si Claire adalah pertama sebenarnya self awareness ya gitu, bahwa faktanya kan enggak, anaknya masih hidup jadi nggak perlu. Itu yang pertama. Step yang kedua itu coba ganti si gambar makam itu dengan gambar what you are hoping for. Misalnya dia cure dan sembuh gitu. Tapi kan mindfulness gitu-gitu kan emang harus latihan terus gitu. Cuman menurutku sih itu cukup cukup tips yang cukup konkret yang bisa dilakukan gitu menurutku, dan aku coba juga walaupun sulit. Walaupun sulit, tidak mudah, tapi setidaknya kita nggak spiraling down gitu loh, gitu. Karena kan pada saat misalnya contoh anak sakit kan sebagai ibu tentunya kita harus jagain, harus sane lah gitu. Kalau kita spiraling down ya nggak selesai gitu. Nah aku ngerasa sih bukunya Claire Bedwell-Smith itu sangat ngebantu, dan intinya adalah ya memang ketika kita mengalami kehilangan, kedukaan, akhirnya kita punya trauma, yes, and that's okay too, gitu, nggak apa-apa. Oke, kemarin kita juga sempat ngobrol gitu ya, Sin, bahwa dengan pengalaman yang udah dilewatin atau dialamin gitu sama orang-orang yang
mengalami kedukaan gitu ya, kehilangan anggota keluarga atau bahkan mungkin pasangan gitu, anak dan sebagainya, dan menyadari bahwa kayak yang tadi Asif bilang atau Mbak Nira bilang itu datangan sepaket gitu, bahwa ada secondary loss yang itu akan bersama hidup kita within our lives forever, now and then, dan kita nggak bisa menghindari hal-hal kayak gitu. Mungkin orang juga ada yang berpikir, bisa nggak sih orang melatih kesiapan dirinya for whatever comes in the future. Maksudnya dengan kesadaran bahwa ya either kita yang ditinggal atau kita yang meninggalkan kan, dengan kesadaran itu mungkin gak sih kita ini tuh sebagai manusia yang punya banyak banget emosi, dipenuhi sama trauma based on our experience, kadang-kadang keputusan kita juga diambil berdasarkan fear based atau love based gitu kan. Mungkin gak sih Mbak, mungkin berdasarkan pengalaman atau mungkin Asif bisa sharing di sini, men-train ourselves bahwa setelah ini akan ada yang lain loh gitu. Apakah itu hal yang mungkin dilakukan, atau mungkin tadi Asya sedikit banyak bilang walaupun udah siap tetap aja pas kejadian gak siap juga gitu, tapi separah apa gitu, apakah bisa di-maintain ataukah it's just happen gitu? That's a very good question.